Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa ba'du. Pemahaman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita masih diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan hadis Nabi Muhammad dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas hadis yang ke-10, yaitu berbicara tentang doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaihi bisanadinal muttasili ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Qala ta'ala, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wa qala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman seperti apa yang telah Allah perintahkan kepada Rasul. Allah berfirman, hai Rasul, hai para Rasul, makanlah dari makanan yang baik dan kerjakanlah amal soleh. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 51. Dan Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Kemudian, beliau menyebutkan seseorang yang melakukan perjalanan panjang, berambut acak-acakan, dan warna kulitnya berubah. Ia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makan dengan sesuatu yang haram, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Imam Bukhari nomor 1015. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas beberapa poin dalam hadis ini. Yang pertama, Allah bilang, innallaha thayyibun. Rasul bilang, innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala thayyib. Thayyib itu salah satu asmaul husnanya Allah. Jadi ada 99, salah satunya adalah al-thayyib. Apa itu thayyib? Thayyib itu artinya Allah Maha Baik. Dan ditafsirkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, artinya Allah adalah terlepas dari semua aib dan kekurangan. Oleh sebab itu, karena nama Asmaul Husna Allah diantaranya adalah Tayyib, maka boleh menamakan anak dengan Abdul Tayyib, hamba yang maha baik, hamba yang maha suci. Halnya sama seperti Abdurrahman atau Abdul Malik. Malik, Rahman, Asmaul Husnanya Allah. Poin kedua, karena Allah Subhanahu wa taala At-Tayyib, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari kita kecuali yang baik-baik saja. Maka tidak sah ketika ada orang yang melakukan misalnya waliyadzubillah korupsi dan seterusnya, kemudian hartanya disedekahkan, maka Allah tidak menerima harta tersebut. Dia tidak akan mendapatkan pahala dari hal-hal yang dia sedekahkan lewat pintu yang haram. Jadi nggak bakal diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya dia bersedekah lewat harta riba, juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dia bersedekah lewat bisnis dia yang haram, juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun nominalnya. Hadis poin yang ketiga, hadis ini mencakup amal perbuatan. Cakup juga tentang sedekah, makanan, dan penghasilan kita.
Apa maksudnya? Artinya kita tidak boleh beramal kecuali yang baik. Jadi amalan kita itu semuanya harus baik. Sedekah kita juga harus yang baik. Yang baik itu maksudnya yang halal. Makanan kita juga harus makanan yang baik. Maksudnya makanan yang halal. Penghasilan kita juga ya harus penghasilan yang berdasarkan dari tempat yang baik. Kemudian usaha yang baik, usaha yang halal. Dan sampai kemasukan ke dalam masukkan ke dalam keluarga kita, kantong kita, tabungan kita masuk harta-harta yang haram. Itu jangan sampai. Walaupun terpaksa misalnya ada satu dua hal dipisahkan supaya tidak tercampur antara yang hak dengan yang batil. Poin yang keempat, hal ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul yang menunjukkan bahwasannya pada dasarnya para rasul hukumnya sama dengan umat mereka. Artinya Rasul pun sama. Kita dibebani sholat, Rasul juga dibebani sholat. Rasul disuruh puasa, umatnya juga disuruh puasa Ramadan. Semua berlaku. Apa yang diperintahkan pada Rasul, ya itu juga diperintahkan kepada umatnya. Kecuali ada di beberapa hal. Ini yang disebut dengan khususiyatun Nabi. Hak keistimewaan Nabi. Contohnya Nabi Muhammad SAW berpuasa wisol. Puasa wisol itu adalah puasa yang tidak berbuka. Jadi puasanya nyambung. Pas maghrib Allahu Akbar dia tidak berbuka puasa. Jadi wisol itu artinya menyambung. Jadi puasa wisol puasa yang menyambung dari hari ke-1 menuju hari yang kedua tanpa berbuka puasa di maghribnya. Begitu. Ini khusus untuk Nabi, umatnya tidak boleh mengikuti. Apalagi khususiyatun Nabi adalah menikah lebih daripada 4. Itu khusus untuk Nabi, umatnya tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan. Dari mana kita tahunya? Dari Nabi Muhammad SAW bilang bahwa ini khusus untukku, tidak boleh diikuti oleh umatku. Berarti kalau ada keluar statement dari Rasulullah, ini khusus untukku, kamu tidak perlu mengikuti, maka itu berarti tidak boleh dilakukan oleh kita. Yang kelima, ada di antara umat Islam yang tidak memenuhi aturan ini. Tidak menepati aturan ini, malah justru melanggar. Melakukan amalan-amalan yang tidak soleh, tidak ikhlas, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Atau tidak bersedekah dengan harta yang halal, atau juga mencari makan dan penghasilan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak. Tapi mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu mengedepankan keberkahan, selalu mengedepankan kehalalan, selalu mengedepankan baik. Lagi-lagi karena kita ini hidup di dunia ini yang kita cari adalah bukan soal kuantitas. Yang kita cari di dunia ini sebenarnya soal kualitas. Yang kita cari di dunia ini sebenarnya bukan soal banyak, tapi yang kita cari di dunia ini sebenarnya adalah tentang keberkahan. Yang penting apa yang kita dapat itu berkah. Berkah itu apa? Berkah itu kita mendapatkan rezeki yang dapat membuat kita lebih dekat pada Allah. Itulah yang disebut dengan harta yang berkah. Ada harta yang banyak, berkah ada harta yang sedikit, berkah juga ada. Maka setiap doa kita minta sama Allah keberkahan. Ya Allah, berkahi pekerjaan saya. Ya Allah, berkahi keluarga saya. Ya Allah, berkahi keturunan saya. Ya Allah, berkahi dagangan saya. Ya Allah, berkahi mengajar saya dan seterusnya. Itu mesti diselipkan kata-kata berkah. Kayak di setiap doa itu pasti mintanya keberkahan. Allahumma barik lana, mau konsumsi makanan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahi makanan kita. Berkahi makanan kami. Mau doa nikah, barakallahu lakum wa baraka alaikum. Kemudian ketemu dengan kaum muslimin, ucapnya ya barakallahu fikum. Itu semuanya tentang keberkahan. Poin yang keenam, di antara faktor yang bisa membuat terkaburnya doa adalah orang yang melakukan perjalanan jauh. Jadi kita flashback ke hadisnya. Hadisnya itu bicara tentang ada orang yang melakukan perjalanan panjang. Ya Rasulullah itu menceritakan, ada nih orang melakukan perjalanan panjang. Itu berarti orang yang melakukan perjalanan itu justru doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari satu tempat ke tempat yang lainnya dia menempuh perjalanan, baik dengan jalan kaki atau kalau untuk kekinian bisa dengan motor, bisa dengan mobil dan seterusnya. Kalau dia berdoa, ya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih misalnya melakukan safar
karena ingin talabatul ilm, pengen talabul ilm, pengen ikut kajian muslimah, pengen datang ke ustadzah dan seterusnya. Ketika dalam perjalanan itu doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diijabah. Jadi salah satu doa yang dijawab Allah Subhanahu wa taala adalah doanya orang yang sedang safar. Dua, kita lihat bahwa kondisi orang yang safar yang diceritakan Rasulullah SAW kondisinya kusut dan berdebu. Artinya apa? Artinya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala itu harus betul-betul merendahkan hati kita, rendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan meninggi di hadapan Allah, jangan tinggi. Ya memang kita itu betul-betul butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian para ulama itu bilang gini, Allah itu kadang terlalu baik. Apa yang enggak kita minta, apa yang enggak kita minta udah Allah kasih. Apa yang tidak kita minta sudah Allah kasih. Sebenarnya kan kita nggak minta nafas. Masya Allah. Jarang sekali ada manusia bilang, ya Allah beri saya nafas hari ini. Nggak ada. Tapi tetap Allah kasih. Ya Allah beri saya mampu apa namanya ngedip hari ini. Itu nggak ada orang minta supaya bisa ngedip. Tapi Allah kasih. Bayangkan umat al-jamaah. Kalau orang nggak bisa nafas 10 menit aja selesai. Atau orang nggak ngedip 15 menit aja. Wah, selesai. Jadi saking baiknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu ketika kita harus merendah dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala ngabulin doa kita. Yang selanjutnya, yang ketiga, mengangkat tangan. Jadi wa madda yadahu ila sama, mengangkat tangan ke langit. Nah, ini salah satu cara supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kerendahan hati, bentuk kerendahan diri itu ya terekspresikan dengan orang ngangkat. Orang minta itu ya begini, mengadah. Jadi tawaduk kita pada Allah Subhanahu wa taala, bentuk khudu' kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat kedua tangan, dan ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Jangan sekali-kali ya berdoa tangannya nggak diangkat dengan dalil bahwa Allah itu mendengar hati setiap seseorang. Ya, Allah mendengar, tapi Allah itu ingin tahu seberapa keras perjuangan kita, seberapa ingin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan hati kita gerakan, dengan jasmani juga kita harus gerakan. Jasmani dan hati harus selaras. Hati berdoa, jasmani yang mengekspresikan bentuk doa itu seperti apa. Ya, angkat tangan. Kemudian yang selanjutnya itu mengucapkan ya Robbi ya Robbi. Jadi dalam hadis itu ada riwayat siapa saja orang yang mengucapkan ya Robbi ya Robbi ya Robbi ya Robbi 4 kali, Allah Subhanahu wa taala berkata, siapa saja yang mengucapkan ya Robbi ya Robbi ya Robbi ya Robbi dari hambaku, maka ketika dia berdoa aku malu untuk tidak mengabulkan doanya. Intinya Allah akan mengabulkan doa orang tersebut. Ada tafsiran lain. Jadi orang yang melakukan safar ini kan doanya ya Robbi ya Robbi ya Robbi. Ya Robbinya 2 kali itu karena maksudnya itu eh, dia doanya banyak. Ya Rabbana ighfir lana dzunubana ya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina Rabbana anzilna mudzalam. Jadi ya Rabbi itu maksudnya Rabbana ighfir lana dzunubana, kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi banyak doanya. Ya Rabbi dia panjang doa. Dia banyak doa. Tapi ya makanan yang dikonsumsi haram, pakaian yang dipakai haram, minuman yang dia teguk haram, semuanya berdasarkan dari hal yang haram. Bagaimana sesuatu yang haram bisa sampai pada Allah Subhanahu wa taala? Begitu maksudnya. Segala sesuatu hal-hal yang haram yang kita entah itu baik, entah itu apapun itu bisa menghalangi doa kita, bisa menghalangi diijabahnya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ke-8 itu ini sudah ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi di hadis yang ke-10 ini kita ada 8 poin. Kemudian uh, insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan membahas hadis yang ke-11. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya.
Alafu minkum hadanallahu wa iyyakum ajmain billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.